Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Naila Tandri dengan NIM 01020282428060. Saya dari kelas 2 Kesekretariatan A, Prodi D3 Kesekretariatan. Saya di sini membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto, MPD. Saya sendiri mengambil tema pentingnya memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau negara. Jadi, bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara dalam kedudukannya sendiri sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku, bangsa, dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Nah, sementara itu di sisi lain, menurut saya dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan kedudukannya yang seperti itu, otomatis bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memegang peranan vital dalam mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia merujuk pada posisi atau status bahasa Indonesia dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Sementara itu, di sisi lain, fungsi bahasa Indonesia mengacu pada peran atau kegunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan utama. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional yang ditetapkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua sebagai bahasa negara yang dikukuhkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 36. Kedua kedudukan ini memberikan landasan bagi berbagai fungsi penting bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu beberapa aspek penting terkait kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu menjadi simbol identitas dan kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu berperan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Yang ketiga menjadi bahasa penghubung antar daerah dan budaya. Lalu yang keempat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari sifat bangsa Indonesia. Kedudukan ini memungkinkan bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang efektif di antara warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, seluruh warga Indonesia dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain tanpa hambatan bahasa. Baiklah, dari video penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, menurut saya sendiri sangat penting untuk memahami dan mempelajari bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sangat membantu kita untuk berkomunikasi dengan antara satu dengan yang lain di masyarakat Indonesia ini dari daerah yang lain. Dan banyak contohnya orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, padahal jika dia berbicara menggunakan bahasa daerahnya sendiri itu sangat lancar dan sangat fasih. Dia lebih fasih berbahasa daerah dibandingkan dengan bahasa Indonesia, karena berbahasa Indonesia sendiri sangat penting dalam kehidupan yang akan datang. Contohnya jika ingin mencari kerja, karena tidak mungkin dalam berkomunikasi di dunia kerja kita menggunakan bahasa daerah. Lalu banyak sekali contohnya seperti ada mahasiswa yang berpresentasi di depan kelas menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak fasih dan tidak lancar. Tapi jika dia menggunakan bahasa daerah, presentasinya malah lebih lancar dan lebih fasih. Dan banyak juga di kehidupan kita yang sekarang ini, banyak orang-orang yang lebih sering menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris.
Jadi lebih banyak orang-orang yang berbahasa lebih lihai dalam berbahasa asing dibandingkan berbahasa Indonesia. Banyak juga anak-anak kecil di zaman sekarang ini yang sudah dibiasakan berbahasa asing dulu, baru kemudian belajar bahasa Indonesia. Yang kemudian ketika belajar bahasa Indonesia, maka ia menjadi lebih susah dalam memahaminya. Baiklah, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dadah.